Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, suasana rumah masih hening. Ketika aku mendengar pintu pagar terbuka, aku mengernyitkan dahi, merasa ada yang janggal. Suamiku, Bayu, sudah berangkat kerja sejak subuh, dan aku sendiri baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk anak kami, Dinda. Aku melangkah keluar kamar menuju ruang tamu, dan di sanalah dia, ibu mertuaku, berdiri dengan seorang perempuan muda di sampingnya. Perempuan itu cantik, mengenakan gamis pastel dan hijab rapi, dengan wajah yang terlihat terlalu sopan untuk situasi yang sedang terjadi. "Nak Rina, ibu bawa tamu," suara Ibu Sari, mertuaku, terdengar datar. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dadaku berdebar tak nyaman. Aku menatap mereka bergantian, lalu bertanya, "Ini siapa, Bu?" Perempuan muda itu tersenyum kecil, lalu menunduk sopan. "Nama saya Anissa." Aku menunggu penjelasan lebih lanjut. Tapi justru Ibu Sari yang maju selangkah, duduk di sofa dengan ekspresi tenang seakan tidak ada yang salah dengan kehadiran perempuan asing di rumahku. "Ibu sudah lama memikirkan ini, Rina," kata Ibu Sari. "Dan menurut Ibu, ini yang terbaik untuk rumah tanggamu dengan Bayu." Aliran darahku terasa berhenti seketika. "Maksud Ibu?" tanyaku. Meski dalam hati aku mulai merangkai kemungkinan buruk. "Ibu ingin Bayu menikah lagi," katanya santai. Seolah itu keputusan sederhana. Anissa ini calon istri keduanya. Dada ini terasa seperti ditusuk sesuatu yang tajam. Aku menatap perempuan bernama Anissa itu, yang masih duduk dengan kepala sedikit menunduk. Aku tertawa kecil, getir. "Ibu bercanda kan?" Ibu Sari menghela napas. "Rina, Ibu tahu kamu istri yang baik, tapi Bayu butuh pendamping lain." Tanganku mengepal erat. "Pendamping lain?" Suaraku nyaris bergetar. "Apa Bayu sendiri yang menginginkan ini?" Ibu Sari tersenyum tipis. "Bayu anak yang berbakti. Dia tidak akan menolak jika ibu yang meminta." Seketika lututku lemas. Aku terduduk di sofa, mencoba meredam gejolak di dalam dada. "Jadi ini bukan keinginan Bayu?" tanyaku, mencoba memastikan. "Kamu tahu sendiri, dia tidak akan menolak permintaan ibu," katanya lagi, masih dengan nada seolah-olah ini bukan sesuatu yang menghancurkan hidup seseorang. Aku mengalihkan pandangan ke Anissa, yang sejak tadi hanya diam. "Dan kamu? Apa kamu rela menjadi istri kedua?" Anissa menatapku dengan ragu, lalu menjawab lirih. "Saya hanya mengikuti permintaan Ibu Sari." Aku menahan napas. Ada sesuatu yang menjijikkan dari semua ini. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku sebagai seorang ibu tega melakukan hal seperti ini kepada menantunya sendiri? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. "Ibu," kataku dengan nada dingin, "keluar dari rumah saya. Sekarang." Ibu Sari menatapku kaget. "Rina, apa maksudmu?" "Keluarlah," ulangku, lebih tegas. "Bawa perempuan itu pergi. Saya tidak peduli siapa dia, tapi dia bukan bagian dari keluarga saya. Dan saya juga tidak akan membiarkan ibu mengatur rumah tangga saya." Ibu Sari terdiam sejenak, lalu menggeleng dengan senyum sinis. "Jangan keras kepala, Rina. Kalau Bayu mau menikah lagi, kamu tidak bisa melarang." Aku menatapnya tajam. "Kalau dia memang mau menikah lagi, biarkan dia mengatakannya sendiri, bukan melalui ibu." Aku melangkah mendekat, menatapnya tepat di mata. "Dan kalau dia benar-benar setuju dengan ini, saya sendiri yang akan pergi dari hidupnya." Ibu Sari tampak terkejut. "Rina, kamu tidak boleh begitu." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Saya sudah cukup sabar, Bu. Saya hormati ibu sebagai orang tua, tapi saya tidak akan diam saja kalau ibu ingin menghancurkan rumah tangga saya." Aku melirik Anissa yang tampak tidak nyaman dengan suasana ini. "Saya tidak menyalahkan kamu,
Tapi kamu tidak punya hak untuk berada di rumah saya. Aku berbalik, berjalan ke pintu, dan membukanya lebar. Silakan keluar. Ibu Sari mendelik padaku, tapi akhirnya berdiri. Kamu akan menyesal, Rina. Jangan salahkan ibu kalau Bayu benar-benar memilih Anissa. Aku tersenyum sinis. Kita lihat saja nanti. Ibu Sari mendengus kesal, lalu menarik tangan Anissa untuk pergi. Aku mengikutinya sampai keluar rumah, memastikan mereka benar-benar pergi. Saat gerbang tertutup, aku bersandar pada pintu, berusaha meredam emosi yang menggelegak. Aku tahu ini belum berakhir. Aku tahu Ibu Sari tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku juga tidak akan tinggal diam. Jika mereka berani bermain dengan hidupku, aku akan pastikan mereka menyesal. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menunggu Bayu pulang. Pikiranku penuh dengan kemarahan yang belum juga reda sejak siang tadi. Aku tidak tahu apakah Bayu sudah tahu rencana ibunya atau belum, tapi yang jelas, aku tidak akan tinggal diam jika dia memang berniat untuk menuruti permainan ini. Tepat pukul 8 malam, aku mendengar suara mobil Bayu memasuki garasi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi, tapi begitu dia masuk ke dalam rumah, semua yang kupendam sejak tadi seketika meledak. Kamu sudah tahu apa yang dilakukan ibumu hari ini? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Bayu yang baru saja melepas sepatu tampak terkejut. Maksud kamu? Aku berdiri, melipat tangan di dada. Ibumu datang ke sini membawa perempuan lain. Katanya dia calon istri barumu. Raut wajah Bayu berubah. Dia terdiam, seolah tak tahu harus berkata apa. Jadi benar, aku bisa membaca semuanya dari ekspresi wajahnya. Jadi kamu memang tahu? Suaraku bergetar. Rina, dengarkan aku dulu, katanya, mencoba mendekat. Aku mundur selangkah. Dengar, apa lagi? Kamu memang mau menikah lagi, kan? Bayu mengusap wajahnya, tampak frustasi. Ini bukan keinginanku, Rina. Ibu yang terus mendesakku. Aku tidak bisa menolak mentah-mentah. Aku tertawa pendek, pahit. Jadi karena ini bukan keinginanmu, aku harus menerimanya begitu saja. Bukan begitu maksudku, katanya dengan nada lebih lembut. Aku hanya ingin mencari jalan tengah. Aku menatapnya tajam. Jalan tengah? Jalan tengah apanya, Bayu? Apa menurutmu wajar kalau ibumu memutuskan membawa perempuan lain ke rumah kita dan meminta kamu menikahinya? Bayu terdiam. Aku bisa melihat keraguan di matanya, dan itu semakin membuatku marah. Jadi sekarang aku mau bertanya satu hal, dan aku ingin jawaban jujur, kataku tegas. Kalau aku menolak, apa kamu tetap akan menuruti permintaan ibumu? Bayu tidak langsung menjawab, dan itu saja sudah cukup sebagai jawaban. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak percaya suamiku, yang selama ini kubela mati-matian, yang kubantu dari nol, yang kuberikan seluruh cintaku, kini memilih diam di saat rumah tangga kami di ujung kehancuran. Kalau begitu, aku tidak punya alasan untuk tetap di sini, kataku dengan suara serak. Bayu langsung menatapku. Apa maksudmu? Aku tersenyum tipis. Kalau kamu tidak bisa menolak ibumu, maka aku yang akan pergi. Rina, jangan bicara seperti itu, katanya, panik. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku terjebak. Aku menggeleng. Tidak, Bayu. Kamu bukan terjebak. Kamu hanya tidak cukup berani untuk membela istrimu sendiri. Bayu terdiam. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berbalik menuju kamar. Aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh keputusan orang lain. Jika Bayu tidak bisa melawan ibunya, maka aku akan melawan semuanya sendiri. Dan aku akan pastikan, mereka semua akan menyesal. Aku mengemasi pakaianku dengan tangan gemetar. Dadaku sesak, bukan hanya karena marah, tapi juga karena kecewa. Lelaki yang selama ini kubela, yang kucintai sepenuh hati, ternyata tak cukup berani untuk berdiri di sampingku. Aku tidak peduli berapa tahun kami bersama, tidak peduli seberapa besar aku mencintainya. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak seperti ini. Bayu masuk ke kamar, wajahnya penuh kecemasan.
Rina, tolong, jangan buat keputusan gegabah. Aku tertawa pendek, pahit. Keputusan gegabah? Kamu pikir aku yang gegabah? Atau ibumu yang seenaknya membawa perempuan lain ke rumahku, memaksakan sesuatu yang bahkan bukan keinginanmu sendiri? Ini bukan semudah itu, Rina. Ibu... Aku membanting koperku ke tempat tidur. Ibu, selalu ibu. Selalu dia yang mengendalikan hidup kita. Dan kamu membiarkannya. Bayu, kamu suamiku atau anak kecil yang masih disetir ibunya? Bayu mengusap wajahnya, frustrasi. Aku hanya tidak mau membuat ibu kecewa. Hatiku benar-benar sakit mendengarnya. Jadi kamu lebih memilih mengecewakan aku, istrimu? Perempuan yang selalu ada di sampingmu sejak kamu tidak punya apa-apa? Matanya berkedip, seolah tersadar. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku menarik napas dalam, mencoba meredam amarah yang membakar dada. Kamu tahu, Bayu? Aku bisa terima kalau kamu jujur bilang ingin menikah lagi. Aku bisa terima kalau memang aku sudah tidak cukup buatmu. Tapi yang tidak bisa ku terima adalah kamu tidak melakukan apa-apa untuk mempertahankan aku. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Tapi itu tidak mengubah keputusanku. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menangis dan merendahkan diri hanya untuk meminta kamu tetap memilihku. Aku menatapnya dingin. Tapi kalau kamu membiarkan ibumu mengusirku dengan cara seperti ini, aku bersumpah, aku akan membuat kalian semua menyesal. Bayu menatapku nanar, tapi aku tidak peduli lagi. Aku mengambil koperku, lalu berjalan keluar kamar. Saat aku membuka pintu rumah, aku terkejut melihat seseorang berdiri di sana, Ibu Sari. Dia tersenyum penuh kemenangan, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bagus, kalau kamu memang mau pergi, jangan pernah kembali, Rina. Bayu akan baik-baik saja tanpamu. Aku menahan napas. Oh, jadi ini yang dia inginkan. Aku melangkah mendekat, lalu menatapnya tajam. Dengar baik-baik, Bu. Jangan kira saya pergi karena saya kalah. Saya pergi karena saya tidak sudi diperlakukan seperti ini. Dan ingat kata-kata saya, akan ada hari di mana Ibu dan Bayu menyesali semuanya. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membangun kembali hidupku. Aku akan bangkit, dan ketika saatnya tiba, mereka akan melihat betapa besarnya kesalahan yang telah mereka buat. Malam itu, aku berjalan keluar dari rumah yang selama ini kusebut rumah tangga. Tapi nyatanya, rumah itu sudah lama bukan tempat yang nyaman bagiku. Aku menarik koperku menuju pintu gerbang. Langkahku tegas meski hatiku masih bergemuruh. Aku tidak tahu akan kemana, tapi yang jelas, aku tidak akan kembali ke tempat ini. Tidak setelah penghinaan yang kuterima dari ibu mertuaku. Tidak setelah Bayu memilih untuk diam dan membiarkan semuanya terjadi. Aku menoleh sebentar, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Bayu masih berdiri di teras, tubuhnya kaku, seolah ingin menghentikanku tapi tidak cukup berani untuk melawan ibunya. Aku tersenyum sinis. "Selamat tinggal, Bayu," kataku pelan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, mencari satu-satunya orang yang bisa kuandalkan saat ini. "Halo?" Suara di seberang terdengar mengantuk. "Mbak Rani?" Suaraku serak, hampir tidak keluar. Rani, kakak perempuanku, langsung terjaga. "Rina, kenapa suaramu begitu? Kamu di mana?" Aku butuh tempat tinggal," jawabku, menahan isak yang hampir pecah. "Astaga, Rina, kamu di mana sekarang? Aku jemput." Aku menyebutkan alamat dan menunggu di pinggir jalan. Malam itu terasa begitu panjang. Angin malam menusuk kulitku, tapi yang lebih menusuk adalah rasa sakit di dadaku. Tak lama kemudian, mobil Rani berhenti di depan trotoar. Dia keluar dan langsung berlari ke arahku. "Ya Tuhan, Rina, kenapa kamu seperti ini? Apa yang terjadi?" Aku tidak bisa menjawab.
Begitu Rani memelukku, tangisku akhirnya pecah. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Aku tinggal di rumah Rani sementara waktu, mencoba menata kembali hidupku yang berantakan. Aku tidak menghubungi Bayu, dan dia pun tidak mencariku. Itu saja sudah cukup membuktikan betapa mudahnya dia melepasku. Tapi aku tidak akan jatuh. Aku harus bangkit. Aku mulai mencari pekerjaan, mengandalkan ijazah dan pengalaman kerjaku sebelum menikah dulu. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Sampai suatu hari, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku berdering. Aku melihat nama di layar dan aliran darahku seolah membeku. Bayu tanganku gemetar saat mengangkatnya. "Halo," suara di seberang terdengar ragu. "Rina." Aku tidak menjawab. Aku ingin bertemu denganmu. Aku terkekeh sinis. "Untuk apa? Ingin memberi undangan pernikahanmu?" "Rina, tolong. Ini penting." Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit, itu masih ada, tapi sekarang ada sesuatu yang lain. Kemarahan yang tidak lagi bisa kutahan. "Baik, aku akan menemui kamu," kataku. Aku ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Apakah dia benar-benar menyesal? Dan aku bersumpah, ini akan menjadi pertemuan yang tidak akan dia lupakan. Aku memilih tempat, pertemuan di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat yang jauh dari kenangan kami berdua. Aku tidak ingin terjebak dalam nostalgia yang justru bisa melemahkanku. Saat aku tiba, Bayu sudah duduk di salah satu meja dekat jendela. Dia terlihat gelisah, menggenggam cangkir kopinya, tanpa benar-benar meminumnya. Aku melangkah mendekat, duduk, tanpa basa-basi. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyaku, langsung ke inti. Bayu menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya penuh kebingungan dan penyesalan. Tapi aku tidak akan mudah percaya. "Rina," suaranya terdengar serak. "Bagaimana kabarmu?" Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menyilangkan tangan di dada. "Baik, lebih baik sejak meninggalkan rumah itu." Bayu menunduk. Aku tahu aku salah. Aku tersenyum sinis. "Salah dalam hal apa? Salah karena membiarkan ibumu menghancurkan rumah, tangga kita? Atau salah karena membiarkan aku pergi tanpa berusaha menahanku?" Dia menghela napas berat. Aku tidak tahu harus bagaimana saat itu, Rina. Aku terjebak di antara kamu dan ibu. Aku takut mengecewakan ibu. Tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku tertawa pendek. "Lucu sekali. Kamu bilang tidak ingin kehilangan aku, tapi nyatanya kamu tidak melakukan apapun untuk mempertahankanku." Bayu menggigit bibirnya. "Aku pikir kamu akan kembali setelah marahmu reda." Aku mencibir. "Jadi kamu mengira aku hanya mengancam saat itu? Kamu pikir aku tidak cukup berani meninggalkanmu?" Dia menggeleng pelan. "Bukan begitu, Rina. Aku hanya..." "Sudahlah, Bayu," potongku. "Katakan saja yang sebenarnya. Apa yang terjadi setelah aku pergi?" Dia mengusap wajahnya, terlihat frustasi. Ibu memaksa aku menikah dengan Anissa." Aku menegang. "Dan kamu menurutinya?" Bayu menatapku lama sebelum akhirnya menggeleng. "Tidak," aku mengerutkan kening. "Apa?" "Aku menolak Rina," katanya pelan. "Aku tidak bisa, aku tidak mencintainya. Aku tidak bisa menggantikanmu dengan orang lain. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis mendengar itu. Aku tidak tahu harus merasa puas atau semakin muak." "Jadi kamu melawan ibumu sekarang?" tanyaku skeptis. Bayu mengangguk. "Ya, tapi semua sudah terlambat, kan?" Aku tidak menjawab. "Rina," Bayu menatapku penuh harap. "Bisakah kita memulai lagi?" Aku terkekeh, menatapnya, dengan tatapan penuh luka yang sudah tidak bisa diperbaiki. Memulai lagi, setelah semua yang terjadi. Bayu menggenggam tanganku di atas meja, tapi aku langsung menariknya. "Rina, aku sungguh menyesal. Aku sadar, aku telah menyakitimu. Aku membiarkan ibu mengendalikan hidupku. Tapi aku bersumpah,
Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku menatapnya lama, mencari kebohongan dalam ucapannya, tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan yang sudah terlambat. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas, "Aku sudah memutuskan, Bayu. Aku tidak akan kembali." Bayu terdiam, seolah kata-kataku baru saja menghancurkan harapannya. "Aku bukan perempuan yang bisa diperlakukan seenaknya, lalu dipanggil kembali ketika kamu sadar bahwa aku berharga," lanjutku. Aku sudah melangkah pergi, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Bayu menutup matanya, menahan emosinya. "Jadi, tidak ada kesempatan lagi?" Aku tersenyum tipis. "Tidak. Kamu sudah kehilangan aku, Bayu, dan aku harap kamu benar-benar menyesalinya." Aku berdiri, mengambil tas, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Malam itu, aku berjalan pulang dengan langkah ringan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi beban yang mengikatku pada masa lalu. Aku sudah mengambil keputusan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut akan apa yang ada di depan. Setibanya di rumah Rani, dia langsung menyambutku dengan tatapan penuh tanya. "Jadi, apa yang dia katakan?" Aku tersenyum tipis. Dia menyesal, tapi aku tidak peduli lagi. Rani menghela napas lega. "Bagus. Aku senang kamu tidak goyah, Rina. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Aku duduk di sofa, melepaskan sepatu, lalu menatap kakakku. "Aku tidak ingin hanya sekadar melanjutkan hidup, Mbak. Aku ingin membuktikan sesuatu." Rani mengerutkan kening. "Maksudmu?" Aku tersenyum penuh arti. "Aku akan membuat mereka menyesal. Bukan hanya Bayu, tapi juga ibunya." 2 tahun berlalu sejak aku meninggalkan Bayu. Dalam waktu yang tidak singkat itu, aku bekerja keras membangun hidupku kembali. Aku mengambil kursus bisnis, mulai berjualan online, hingga akhirnya bisa membuka butik kecil dengan modal yang kukumpulkan sendiri. Usahaku berkembang pesat. Dalam setahun, butikku sudah punya beberapa cabang, dan aku mulai dikenal di kalangan pebisnis lokal. Aku menjadi perempuan mandiri, sukses, dan lebih percaya diri. Aku tidak pernah menghubungi Bayu lagi. Tapi aku tahu, dia mendengar tentang kesuksesanku. Aku tahu dia melihat bagaimana aku bangkit setelah dia meninggalkanku. Hingga suatu hari, ketika aku sedang duduk di butik, seorang karyawan datang menghampiriku. "Mbak Rina, ada tamu yang ingin bertemu dengan Mbak," katanya ragu. Aku mengangkat wajah, sedikit heran. "Siapa?" Dia tampak bimbang sebelum akhirnya menjawab. "Suami Mbak, maksud saya, mantan suami Mbak." Aku langsung membeku. "Bayu?" Aku menatap karyawan itu beberapa detik sebelum akhirnya bangkit dari kursiku. "Suruh dia masuk," kataku tenang. Tak lama kemudian, Bayu muncul. Aku nyaris tidak mengenalinya. Dia tampak lebih kurus, lebih pucat, dan matanya tidak lagi berbinar seperti dulu. Dia tersenyum kecil, canggung. "Hai Rina." Aku menyilangkan tangan di dada. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bayu menelan ludah. "Aku hanya ingin melihatmu. Aku dengar tentang butikmu. Aku senang melihatmu sukses." Aku tertawa kecil. "Jadi setelah 2 tahun, kamu datang hanya untuk mengucapkan selamat?" Dia menunduk. Aku hanya ingin bicara denganmu." Aku menghela napas, lalu menunjuk kursi di depan meja kerjaku. "Baik, katakan apa yang ingin kamu katakan." Bayu duduk dengan gelisah. "Rina, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya setelah kamu pergi." Aku mengangkat alis. "Kehilangan segalanya?" Bayu mengangguk. "Ibu memaksaku menikahi Anissa, dan aku menolaknya. Sejak saat itu, hubunganku dengan ibu memburuk. Dia mengusirku dari rumah, dan aku harus memulai segalanya dari nol. Aku kehilangan pekerjaanku karena selama ini aku terlalu bergantung pada perusahaan. Keluarga. Dia menunduk, suaranya melemah.
Aku baru sadar bahwa selama ini kaulah yang selalu ada untukku. Aku mengamati wajahnya. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, mungkin aku akan merasa kasihan. Tapi sekarang, aku sudah berbeda. Jadi sekarang kamu datang untuk apa, Bayu? Tanyaku datar. Dia menatapku dengan mata penuh harap. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kita bersama lagi, Rina. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tersenyum tipis. Kamu ingin memperbaiki semuanya? Setelah apa yang terjadi? Setelah kamu membiarkan ibumu mengusirku dari rumah kita? Bayu tertunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Aku menggeleng pelan. Kamu tahu, Bayu, aku memang sempat terpuruk setelah meninggalkanmu. Tapi aku bangkit, aku berjuang. Dan lihat aku sekarang, aku menatapnya dengan tajam. Aku tidak butuh kamu lagi. Aku tidak butuh siapapun untuk membuatku bahagia. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Bayu mengerjap, seolah tidak percaya dengan apa yang kudengar. Rina, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku berdiri, menatapnya dengan penuh ketegasan. Tidak, Bayu. Kesempatan itu sudah kamu buang sejak lama. Dia terdiam lalu mengangguk pelan. Aku bisa melihat kepedihan di matanya. Tapi aku tidak lagi peduli. Bayu bangkit dari kursinya, menatapku sekali lagi sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih. Aku benar-benar menyesal. Aku tersenyum tipis. Kamu memang harus menyesal. Tanpa menunggu lebih lama, Bayu berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang dari pandanganku. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sakit. Hanya kepuasan karena aku tahu, aku telah menang. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpanya. Dan aku tahu, dia akan selamanya menyesali keputusannya. Setelah kepergian Bayu dari butikku, aku duduk diam sejenak, membiarkan segalanya meresap dalam pikiranku. Aku tidak menyangka dia akan kembali dan mengaku menyesal. Tapi penyesalan itu tidak mengubah apapun. Waktu terus berjalan, dan aku sudah berada di tempat yang berbeda dalam hidupku. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Aku semakin sibuk mengembangkan bisnis, menghadiri pertemuan dengan klien baru, dan bahkan mempertimbangkan untuk memperluas butik ke kota lain. Aku menikmati hidupku yang sekarang, bebas, mandiri, dan tanpa beban. Sampai suatu hari telepon, genggamku berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Aku mengerutkan kening sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar familiar, dan aku langsung merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dadaku. Rina, ini aku, Ibu Sari. Aku langsung mengepalkan tangan. Aku sama sekali tidak menyangka akan mendengar suara perempuan itu lagi. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan nada dingin. Ibu Sari terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Rina, aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku tertawa sinis. Bicara? Setelah apa yang Ibu lakukan padaku, saya rasa kita tidak punya hal yang perlu dibicarakan lagi. Rina, tolong. Suaranya terdengar lebih lembut. Berbeda jauh dari nada arogan yang biasa dia gunakan dulu. Aku butuh bantuanmu. Aku menegang. Butuh bantuanku? Aku hampir ingin menutup telepon, tapi rasa penasaran menghalangiku. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Baik, di mana kita bisa bertemu? Tanyaku akhirnya. Ibu Sari menyebutkan sebuah tempat, dan aku menyetujuinya. Saat aku tiba di kafe yang ditentukan, aku melihatnya sudah duduk di pojok ruangan. Berbeda dari terakhir kali aku melihatnya, kini wajahnya tampak lebih tua, lebih letih, dan penuh beban. Aku berjalan mendekat, duduk di depannya tanpa banyak bicara. Ibu Sari menatapku dengan mata yang dulu penuh kebencian, tapi kini lebih lembut. Terima kasih sudah mau datang. Aku tidak membalas senyumnya. Langsung saja, Bu. Ada apa? Dia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku salah, Rina. Aku terlalu keras kepala dan egois. Aku pikir aku melakukan yang terbaik untuk Bayu, tapi nyatanya, aku hanya menghancurkan hidupnya.
Aku menahan napas. Tidak pernah dalam hidupku aku membayangkan akan mendengar pengakuan seperti ini dari mulutnya. "Apa yang terjadi?" tanyaku akhirnya. Ibu Sari mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. "Setelah kamu pergi, Bayu berubah. Dia bukan lagi anakku yang dulu. Dia kehilangan semangatnya, pekerjaannya hancur, dan dia tidak lagi memiliki arah hidup." Aku menggigit bibir. Dia menolak menikah dengan Anissa, dan sejak itu, dia mulai menjauh dariku. Aku pikir dia hanya marah sementara, tapi ternyata dia benar-benar terpuruk. Ibu Sari menghela napas berat. "Sekarang dia sakit, Rina. Depresi berat. Dia bahkan tidak mau keluar rumah, tidak mau bicara dengan siapapun." Dadaku terasa sesak, tapi aku tetap berusaha bersikap tegar. "Lalu, apa yang ibu harapkan dari saya?" Ibu Sari menatapku dengan penuh harap. "Aku tahu aku tidak pantas memintamu melakukan ini, tapi bisakah kamu menemuinya? Mungkin jika dia melihatmu, dia akan sedikit lebih baik." Aku terdiam. Bagian dalam diriku masih menyimpan luka yang dia buat. Aku ingat betapa sakitnya ketika dia mengusirku dari rumahku sendiri. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan Bayu. "Aku akan berpikir dulu," jawabku akhirnya. Ibu Sari mengangguk, meski raut wajahnya tampak kecewa. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu, Rina. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak berkata apa-apa lagi." Aku bangkit dari kursi, meninggalkan Ibu Sari dengan pikirannya sendiri. Dan sepanjang perjalanan pulang, aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar ingin melihat Bayu lagi? Atau sebaiknya aku tetap melangkah tanpa menoleh ke belakang? Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku terus dipenuhi oleh kata-kata Ibu Sari. Bayu sakit, depresi, tidak punya arah hidup. Aku mencoba mengabaikannya. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali terjebak dalam masa lalu. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam hatiku yang masih peduli. Aku pernah mencintai Bayu dengan sepenuh hati. Meski dia menyia-nyiakan aku tidak bisa menyangkal bahwa aku pernah berbagi hidup dengannya. 3 hari berlalu, dan aku masih belum mengambil keputusan. Hingga akhirnya, aku sadar satu hal. Aku harus melihatnya. Bukan karena aku ingin kembali, bukan karena aku masih mengharapkannya, tapi karena aku ingin menutup lembaran ini dengan cara yang benar. Akhirnya, aku menghubungi Ibu Sari. Rumah Ibu Sari tidak banyak berubah sejak terakhir kali aku ke sana. Halaman rumahnya masih rapi, dengan tanaman yang dulu selalu dirawatnya. Tapi suasananya terasa berbeda, sepi, sunyi. Aku mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Ibu Sari membukakan pintu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara lega dan penuh rasa bersalah. "Terima kasih sudah datang, Rina," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Di mana Bayu?" Ibu Sari membawaku ke dalam rumah, menuju kamar Bayu. Dia membuka pintu perlahan. Aku menahan napas saat melihatnya. Bayu duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak kusut. Dia benar-benar bukan Bayu yang dulu ku kenal. Aku melangkah masuk. "Bayu," dia tidak bereaksi. Seolah dia tidak mendengarku. Aku berjalan, lebih dekat, berdiri di hadapannya. "Bayu, ini aku, Rina." Butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia menoleh. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. "Rina," suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku menarik kursi dan duduk di depannya. "Bagaimana kabarmu?" tanyaku, meski pertanyaan itu terdengar konyol. Jelas sekali dia tidak baik-baik saja. Bayu menatapku lama, lalu tiba-tiba matanya memerah. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu." Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Bayu, aku mendengar ceritamu dari ibumu. Aku datang ke sini untuk melihatmu. Tapi bukan berarti aku akan kembali." Dia menggenggam tanganku dengan erat,
seolah takut aku akan menghilang lagi. Rina, aku mohon. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menarik tanganku perlahan. Jangan seperti ini, Bayu. Kamu bisa hidup tanpaku. Kamu hanya harus menerima kenyataan bahwa semuanya sudah berakhir. Dia menggeleng, air matanya jatuh. Aku tidak bisa. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaanku, kehilangan harga diriku, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kamu. Aku menarik napas panjang. Bayu, aku tidak datang ke sini untuk melihatmu menderita. Aku datang untuk memastikan bahwa kamu akan bangkit lagi. Tapi itu semua tergantung padamu. Dia menggenggam kepalanya, terisak pelan. Bagaimana caranya, Rina? Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku tersenyum tipis. Mulailah dari nol, seperti yang aku lakukan. Dulu aku juga tidak punya apa-apa setelah pergi dari sini. Tapi aku memilih untuk bangkit. Kamu juga bisa. Dia menatapku penuh harap. Jika aku bangkit, apakah aku masih punya kesempatan bersamamu? Aku menggeleng, membuatnya kembali tertunduk. Tidak, Bayu. Kesempatan itu sudah tidak ada. Aku bangkit dari kursiku, bersiap pergi. Bangkitlah bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Aku melangkah menuju pintu, tapi sebelum aku keluar, aku menoleh sekali lagi. Selamat tinggal, Bayu. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Lalu aku pergi, menutup pintu di belakangku, meninggalkan masa lalu yang seharusnya sudah kutinggalkan sejak lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Beberapa bulan berlalu sejak aku terakhir kali melihat Bayu. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu lagi, tidak pernah bertanya tentang keadaannya. Bagiku, pertemuan itu adalah akhir yang seharusnya. Aku sudah menutup lembaran lama dan melanjutkan hidupku dengan lebih baik. Bisnisku semakin berkembang. Aku membuka cabang baru di kota lain, membangun jaringan yang lebih luas, dan bahkan mulai merambah dunia fashion internasional. Aku bertemu banyak orang baru, membangun relasi, dan yang terpenting, aku benar-benar bahagia dengan hidupku sekarang. Suatu sore, aku duduk di butikku sambil menikmati secangkir kopi, menikmati kesuksesan yang telah susah payah kurai. Rani datang berkunjung, membawa kabar terbaru. Kamu sudah dengar soal Bayu? Tanyanya hati-hati. Aku menatapnya sekilas sebelum kembali menyesap kopi. Belum. Kenapa? Rani duduk di kursi seberangku. Dia akhirnya bangkit. Aku dengar dia mulai bekerja lagi, membangun usahanya sendiri. Tidak sebesar bisnismu, tentu saja. Tapi dia mulai berubah. Aku mengangguk pelan. Bagus. Itu yang kuharapkan darinya. Rani mengamatiku dengan cermat. Kamu benar-benar sudah tidak punya rasa untuknya, ya? Aku tersenyum tipis. Dulu, mungkin aku akan merasa lega, atau bahkan berharap dia kembali padaku. Tapi sekarang, aku hanya ingin dia baik-baik saja. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tahu rasanya jatuh dan harus bangkit sendirian. Rani tersenyum. Aku bangga padamu, Rina. Kamu bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang jauh lebih baik. Aku tertawa kecil, karena aku belajar dari rasa sakit. Aku belajar bahwa kebahagiaan itu tidak harus datang dari orang lain. Aku bisa menciptakannya sendiri. Hari itu berakhir dengan perasaan lega yang tidak bisa dijelaskan. Aku benar-benar telah menutup bab ini dalam hidupku. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Aku memaafkan, tapi aku tidak lupa. Aku melangkah ke masa depan dengan penuh percaya diri, tanpa bayangan masa lalu yang menghantuiku. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Dan aku tahu, tidak ada yang bisa menghancurkanku lagi. Inilah akhir dari kisahku. Bukan akhir yang penuh kepedihan, bukan pula akhir yang klise dengan kembali ke pelukan orang yang menyakitiku. Ini adalah akhir yang membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku pantas mendapatkan lebih. Dan yang terpenting, aku telah menang.